Di dalam kitab Miftahus Sa'adah itu diceritakan bahwasanya Imam Abdullah bin Al-Mubarak, ya, seorang ulama wafat tahun 181 Hijriah. Itu beliau menyebutkan ada enam tahapan ilmu itu. Kata beliau, awalul ilm an-niyah. Awal dari ilmu itu adalah niat. Niat. Sehingga ketika niatnya benar, maka Allah akan bantu sesuai dengan kadar niatnya itu. Innamal atiyah ala qadrin niyah. Nah, itu ada ungkapan di dalam kitab tafsir. Sesungguhnya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar niatnya. Jadi kalau Allah niatnya itu penuh, Allah kasih pertolongan penuh. Ini penting pertama ini ya. Ada kitab namanya Akhlaqul Ulama. Ada Imam Al-Ajurri. Di situ disebutkan bahwasanya banyak ulama-ulama itu menjadi ulama yang menipu umat itu diawali dari niat yang tidak benar. Alim dapat, tapi perilakunya tidak dapat. Akhirnya justru merusak umat. Jadi ini niat ini penting. Niat untuk apa? Niat untuk ilmu. Untuk salah satunya menghidupkan agama ini. Niat menjaga Islam supaya Islam tetap ada. Karena kalau tidak ada yang mengetahui Islam itu, ya nanti bagian-bagian Islamnya akan hilang. Tidak ada lagi yang mau mengkaji. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau tsummal istima'. Kemudian kalau niatnya betul, langkah kedua, level kedua ilmu itu dengan istima'. Istima' itu mendengarkan, memperhatikan. Nah ini yang kadang juga agak jadi masalah di generasi Z, generasi alpha itu. Orang ketika belajar itu susah untuk diem. Ya, kalau gitu kata Imam Al-Asma'i, ya, awalul ilm as-samtu. Awal ilmu itu diam. Ya, jadi niat yang bagus itu mestinya diam. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, seorang ahli ilmu bahasa Arab, ilmu arub. Itu beliau katanya belajar itu setahun pertama itu belajar untuk mengontrol lidah supaya diam. Jadi diam ini penting. Kadang orang jelasin sibuk ngobrol. Ini menjadi perilaku yang akan sulit dapat ilmu. Kalau dapat ilmu tidak berkah. Maka memperhatikan ini penting. Sehingga termasuk adabnya di dalam belajar mengajar itu mestinya ya, para santri, para siswa itu diam ketika guru menjelaskan. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama besar terdahulu. Imam Ar-Rabi bin Sulaiman misalnya kepada Imam Syafi'i gurunya. Beliau itu tidak berani bergerak ketika gurunya, yakni Imam Asy-Syafi'i itu sedang menjelaskan. Tidak berani minum di depan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i kepada Imam Malik membalik kertas saja hati-hati beliau supaya tidak berbunyi. Nah itu perhatian mereka kepada gurunya, ya, sehingga ini santri ini bisa dipraktekkan di situ, belajar ya, adabnya begitu. Jadi tsummal istima'. Yang ketiga tsummal faham. Tsummal faham. Kemudian faham. Jadi kalau tidak faham dengerin lagi, ya, ulangi sampai faham. Ya. Jadi tahapannya gitu, niatnya perhatikan, faham, tidak faham ulangi. Ya, minta penjelasan ulang dari gurunya. Imam Asy-Syafi'i itu kayak tadi Imam Ar-Rabi itu sampai 40 kali dijelasin oleh Imam Asy-Syafi'i baru paham. Jadi ulah balik dijelasin tidak paham sampai malu Imam Ar-Rabi itu muridnya, tapi akhirnya jadi ulama besar yang mengajarkan ya, ilmu-ilmu dari gurunya. Jadi paham. Kalau tidak paham, nah ini bahaya ini. Nanti jelasin ke orang lain dengan kesalahpahamannya, ya, maka jadi menyesatkan orang. Faham. Kemudian yang berikutnya tsummal hifdzu. Kemudian hafal.
Nah sekarang ini kadang hafal ini dianggap remeh, jadi tidak perlu menghafal. Hafal itu penting, ilmu alatnya, baca kitab nanti. Kalau udah hafal gimana? Ya harus lihat kamus setiap satu kata. Maka wazan-wazan perlu dihafal. Kosakata ya mufradat, beberapa kata yang sering keluar perlu dihafal. Bahasa Indonesia pun kita bisa ngomong begini karena hafal kosakata. Maka penting menghafal itu. Tapi menghafal tidak cukup, ya. Kemudian summal amalu, kemudian diamalkan. Jadi tahapannya gitu, niatnya betul, perhatikan, faham, hafal, amalkan. Ya, cuma mengamalkan tidak harus hafal dulu. Ya. Begitu faham, ya amalkan, sambil upayakan dihafal. Ya, sehingga ulama-ulama dahulu itu memang banyak hafal, banyak hafal. Kalau sekarang kan mudah, di HP ini banyak kitab. Kita bisa install, ada maktabah syamilah di HP. Ratusan kitab ada di sini kalau kita mau baca. Perpustakaan online. Kita bisa kunjungi banyak perpustakaan. Ya cuma modal HP. Sekarang ini dipanjakan kita itu dengan mudah untuk mencari literasi itu. Tetapi tadi yang sulit kadang adalah adabnya tadi dan amalnya itu. Kalau tidak diamalkan, ya sudah semua ini dapat, ya. Hafal sudah, faham sudah, amalnya enggak, itu bahaya ilmu itu. Kata Muhammad bin As-Sammak itu, beliau katakan, kam min syai'in idza lam yanfa' lam yadur. Banyak hal kalau tidak bermanfaat itu enggak membahayakan. Ya, sampean punya mobil enggak dipakai enggak bahaya. Walakinnal ilma idza lam yanfa' dharra. Tapi ilmu kalau tidak bermanfaat, tidak diamalkan, itu membahayakan orang yang mempunyai ilmu tadi. Nanti ditanya, kenapa tahu tapi tidak digawi? Kalau tidak tahu, pertanyaannya dua lagi, kenapa tidak belajar? Dan kenapa melanggar hukum? Jadi tidak, kemudian lebih baik tidak usah tahu saja. Kemudian yang keenam, kata Imam Abdullah bin Mubarak itu adalah summa an-nashru, kemudian menyebarkan ilmu itu. Jadi tidak cukup dengan untuk diri sendiri, sebarkan. Dan itulah yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu jaganya mikirnya sekedar ingin dapat keutamaan beribadah. Mereka akan tetap tidak mau keluar dari Makkah. Ya. Sholat di sana 100.000 kali dari sholat di masjid yang lain coba. 100.000 kali, banyak sekali. Misalnya tidak mau itu keluar dari Mekah supaya bisa di Masjidil Haram saja. Kalau mikirnya sekedar itu, tetapi mereka itu mikir lebih luas. Yakni apa? Ilmu itu dipelajari selain untuk diamalkan, itu untuk disebarkan supaya kebahagiaan, rahmatnya Islam itu bisa dirasakan oleh seluruh alam. Ini mungkin beberapa hal yang mungkin menjadi pengingat kita semua, wabil khusus para santri, ya, masih jauh, perjuangan itu jauh, belajar, ya, fahami, amalkan dan dakwahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.